Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial belajar AutoCAD untuk pemula. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti sama sekali mengenai AutoCAD, nah ini video yang cocok untuk teman-teman menontonnya. Karena pada video kali ini saya akan mengajarkan perintah-perintah dasar yang biasanya digunakan ketika menggambar di AutoCAD. Mungkin langsung saja kita mulaikan. Untuk pembagiannya yaitu terdiri menjadi 3. Untuk video part pertamanya saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar toolbar draw. Kemudian untuk part keduanya yaitu mengenai perintah dasar toolbar modif. Dan untuk part ketiga yaitu mengenai perintah dasar toolbar dimension. Mungkin langsung saja kita mulaikan. Pada materi pertamanya ini yaitu saya akan menjelaskan kenapa kita harus belajar mengenai perintah dasarnya. Karena ketika kita ingin menggambar di AutoCAD, teman-teman harus mengetahui dulu perintah apa yang digunakan ketika menggambar. Nah, pada video kali ini saya sudah membuatkan beberapa bagian. Di sini sudah ada sebagai materi kita untuk pada hari ini sehingga kita lebih mudah lagi dalam belajar pada hari ini. Nah, untuk yang pertama yaitu perintahnya yaitu line. Di sini ada tulisan line, dan untuk perintahnya diketik yaitu teman-teman cukup menekan L enter. Di sini L tambah enter. Nah, kemudian L ini yaitu untuk membuat garis. Di sini sudah ada contohnya yaitu seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membuat garis dengan lebar misalnya 400 dan panjang 800. Langsung saja kita mulaikan. Pertama yaitu dia menekan L enter, kemudian tekan di sini. Tekan sembarang tempat yang penting ada di dalam sini. Kemudian tekan klik kiri. Setelah itu masukkan ukuran 400 enter. Setelah itu masukkan lagi di sini 800 sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Masukkan lagi ukuran 800 enter. Setelah itu turunkan lagi ke bawah 400, kemudian enter. Setelah itu klik di sini. Oke, kemudian escape. Tekan escape untuk memberhentikan perintah yang ada. Setelah itu kita masuk ke perintah yang kedua yaitu Excel. Excel ini yaitu untuk membuat garis yang sangat panjang dan tidak memiliki ujung, yaitu dia menekan XL enter. Setelah itu klik sembarang tempat, misalnya klik di sini, teman-teman bisa mengarahkan ke atas ataupun mengarahkan ke samping, misalnya seperti ini. Klik lagi, kemudian escape. Nah, di sini sudah ada garis yang Excel tadi kita buat. Nah, ini garis ini tidak memiliki ujungnya, tidak memiliki ujungnya. Setelah itu kita masuk ke perintah ketiga yaitu dengan menekan polyline. Nah, polyline ini yaitu untuk membuat garis yang tidak putus-putus ya, kecuali kita memberhentikannya dengan menekan escape. Dan menekan PL enter, kemudian tekan di klik sembarang tempat misalnya di sini, dan klik di sini. Nah, klik lagi sembarang tempat di sini seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Dan kemudian escape. Nah, untuk PL ini biasanya saya menggunakannya untuk menggambar kaca yang ada di kusen jendela. Contohnya seperti ini, misalnya tekan lagi PL enter, kemudian klik di sini, klik sini, klik kiri, kemudian tekan lagi di sini ada tulisan width, tekan V enter. Kemudian di sini minta masukkan ukuran. Klik misalnya titik 5 sesuai dengan tebalnya kaca misalnya. Kemudian enter 2 kali, 1 2. Setelah itu klik di sini. Oke, enter lagi. Nah, di sini sudah ada ketebalan garis dengan ketebalan 0,5 mm. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu membuat polygon. Dan menekan POL enter, kemudian klik misalnya klik sini, kemudian klik yang masukkan misalnya 4 yaitu 4 yang kotak seperti ini ya, atau misalnya bisa saja mengklik 5 enter. Nah, teman-teman bisa mengklik di dalam sini, kemudian enter lagi. Nah, sini sudah jadi ukurannya. Teman-teman misalnya ingin memiliki ukuran misalnya 500, teman-teman bisa menekan lagi 500 enter. Nah, di sini ukurannya akan 500, yaitu dia menekan lagi untuk melihat ukurannya. Di sini kurang lebih 500 ya. Di sini juga 500 lebih, kurang lebih 500. Setelah itu kita membuat rectangle. Rectangle ini yaitu untuk membuat sebuah persegi. Itu dia menekan REC enter. Setelah itu klik sembarang tempat begini, klik kiri.
Setelah itu teman-teman bisa membuat seperti ini, klik lagi, setelah itu REC lagi seperti ini ya, bisa seperti ini ataupun seperti ini lagi, tergantung teman-teman seleranya bagaimana. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat seperti ini namun yang memiliki ukurannya yang bagus, misalnya ukurannya seperti ini, yaitu 800 kali 500. Teman-teman cukup menekan lagi REC, kemudian enter. Setelah itu klik lagi di kiri sembarang tempat seperti ini. Setelah itu tekan klik shift, tahan, klik lagi 2. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman masukkan lagi ukuran 500,800, enter. Nah, di sini sudah ada ukurannya seperti tadi. Ukurannya di sini 800, di sini 500. Yaitu yang kita cek lagi ukurannya berapa. Oke, kita lagi sini 800, di sini juga 500. Pas ya. Setelah itu kita masuk ke perintah yang 6, yaitu dengan ARC. ARC ini yaitu untuk membuat garis melengkung yang setengah jadi ya, contoh seperti ini. Caranya yaitu menekan ARC ataupun juga teman-teman bisa hanya menekan A saja. Biasanya ARC ini misalnya seperti ini ya. Di sini kita tekan lagi di sini, misalnya lagi 400 lah, 400. Setelah itu seperti ini. Tekan lagi seperti ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya lingkaran setengah jadi ya, hanya setengah saja. Untuk ARC ini biasanya saya gunakan untuk membuat garis melengkungnya pintu. Tekan lagi ARC, kemudian enter. Setelah itu klik di sini, klik lagi di sini. Setelah itu klik lagi di bawah sini. Oke. Ya, ini ARC biasanya saya gunakan seperti ini. Setelah itu masuk ke perintah ke-7, yaitu dengan menekan C. Setelah ini yaitu untuk membuat lingkaran, menekan C, enter. Setelah itu klik sembarang tempat, misalnya di sini. Masukkan lagi ukuran, misalnya ukuran di sini masukkan 400 ya, 400. Nah, di sini sudah ada ukuran 400, untuk diameternya 400. Setelah itu kita masuk ke ini ref cloud. Tekan lagi di sini ref cloud. Nah, di sini ada enter. Di sini ref cloud ini biasanya digunakan juga, saya jarang juga menggunakannya yang seperti ini. Nah, tapi ya kita pelajari saja ya, karena tidak ada salah yang kita belajar. Setelah itu ini contohnya seperti ini. Ya, membentuk seperti awan-awan ya. Kemudian klik lagi. Oke, di sini sudah jadi. Setelah itu kita masuk ke perintah yang 9, yaitu spline atau membuat garis juga, garis melengkung yang tidak beraturan juga ya. Setelah itu tekan SPL, enter. Nah, SPL itu misalnya seperti ini ya, ini seperti ini, melengkung tapi tidak beraturan juga ya. Oke, enter 2 kali. Jadi untuk SPL ini biasanya saya gunakan untuk membuat batu kosong pada detail pondasi. Contohnya di sini sudah ada sebuah detail pondasi. Saya akan menggambar garis. Saya akan menggambar batu kosongnya. Tekan lagi SPL ya, SPL, enter. Kemudian klik di dalam sini seperti ini. Nah, ini contohnya seperti batu ya, batu. Nah, contoh CO lagi ya, kita CO dia, copy. Ini lagi. Nah, misalnya seperti ini. Ini biasanya saya gunakan seperti ini ya. Untuk SPL saya membuat batu kosong. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah yang ke-10 dengan membuat elips. Tekan EL, enter. Setelah itu klik di sembarang dalam sini, klik seperti ini. Misalnya teman-teman ingin memiliki ukuran misalnya 300, masukkan ukuran 300, enter. Nah, sini sudah jadi elipsnya. Misalnya seperti ini, klik lagi, nah, sembarang tempat saja. Elips ini juga biasanya jarang juga saya gunakan ketika menggambar di aplikasi AutoCAD. Setelah itu di sini ada ellipse arcs. Nah, ellipse arcs ini digunakan biasanya terpotong seperti ini ya. Kita langsung saja coba. Dia menekan EL, enter. Kemudian di sini ada arcs. Ketikkan saja A, enter. Setelah itu klik dalam sini ya. Masukkan lagi ukuran misalnya 300, enter. Setelah itu masukkan lagi ukuran, sini lagi ada lagi R ya, R, enter lagi. Setelah itu klik sini. Setelah klik, nah di sini bisa muncul seperti ini. Nah, sini terpotong seperti ini. Klik lagi. Nah, ini elipsnya bagus ya jadinya. Setelah itu di sini ada insert block. Nah, insert block ini tekan I, enter. Kemudian insert block ini yaitu untuk melihat apa-apa saja yang kita telah buat, misalnya perabot yang telah kita buat.
Di sini ada mobil, misalnya tarik saja mobil ini, tarik ke sini. Sini ada mobil, sini ada kompor. Contohnya saja seperti itu ya. Insert itu untuk melihat perabot kita yang telah kita blok. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam sini? Yaitu kita masuk ke perintah ke-13, yaitu dengan menekan B enter. Kemudian tekan di sini yang namanya ini select object. Setelah itu kita blok ini, misalnya ada sofa, kita blok. Setelah itu enter lagi, masukkan di sini ukuran misalnya sofa. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung menekan oke. Nah, teman-teman di sini ada lagi perintah, teman-teman bisa mengklik di sudut sini ataupun di tengah sini. Misalnya klik tengah sini, klik kiri. Setelah itu oke, jadi sofanya sudah masuk di dalam sini. Nah, cara kita ketika ini mengambil lagi, caranya klik lagi ini, tarik lagi ke dalam sini. Nah, ini masuk ke dalam situ kan. Nah, jadi gampang kan. Setelah itu kita masuk ke perintah 14. Untuk perintah 14 ini yaitu kita membuat titik dengan menekan PO enter. Nah, kita misalnya ingin membuat titik di mana? Misalnya di sini, klik ini. Nah, jadi ada titiknya, ada titik di sini, titik yang sangat kecil. Setelah itu kita masuk ke perintah 15. Nah, perintah 15 ini yaitu ketika kita ingin membuat sebuah arsiran. Di sini sudah ada contoh arsirannya, yaitu dengan menekan contohnya di sini ada H enter, tekan H enter. Nah, di sini kita ada banyak sekali pilihan di sini. Misalnya kita ingin pilih yang seperti apa, misalnya ini, aduh ini. Nah, di sini misalnya kita memakai arsiran bata ANSI 32. Nah, kita klik di dalam sini. Nah, klik dalam sini, kemudian enter. Nah, jadi di arsirannya seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke perintah 16, yaitu dengan gradient. Nah, seperti ini ya, gradient itu hands-nya hampir sama seperti ini, cuman dia berwarna. Kita tekan lagi gradient. Di sini gradient, klik ini. Setelah itu di sini ada banyak sekali pilihan warna. Misalnya kita ingin memakai warna yang bagaimana ya, misalnya seperti ini. Kita klik dalam sini, klik sini, enter. Oke, jadi deh. Setelah itu kita masuk lagi ke perintah ke-17. Region ini yaitu untuk menyatukan sebuah garis yang telah terpisah. Misalnya seperti ini, ada garisnya, ini garis-garisnya terpisah ya, tidak sambung, tidak menyatu ya, beda ini. Setelah itu bagaimana cara kita ingin menyatukannya garis semua ini? Dia menekan lagi REG enter, blok ini, kemudian enter. Nah, satu garis ini sudah tergabung ya, semuanya menyatu satu garis. Setelah itu kita masuk ke perintah 18 dengan membuat tabel. Nah, contoh tabel seperti ini ya. Tekan lagi tabel, enter. Oke, di sini sudah ada pengaturannya. Misalnya di sini untuk kolomnya yaitu 5, kemudian untuk data row saya 5 juga ya. Berarti itu turun ke bawah 5 dan geser ke kanan juga 5. Di sini misalnya kita di sini untuk ukurannya maksudnya ukuran untuk tembalnya ini maksudnya berapa ya, ketinggiannya. Misalnya kita pakai sini ukuran 2. Setelah itu kita tekan oke. Nah, klik saja di dalam sini. Di sini misalnya. Nah, masukkan misalnya ukuran data, kemudian enter. Klik sembarang saja di dalam sini ya. Oke. Setelah itu di sini sudah ada kolomnya. Oke, setelah itu kita masuk ke perintah terakhir yaitu dengan multiline text, yaitu atau membuat sebuah teks seperti ini, tulisan ya, membuat sebuah tulisan. Dia menekan MT. Oke, kita klik sembarang tempat di sini, geser ke kanan seperti ini, klik lagi di sini, klik kiri. Setelah itu misalnya masukkan tulisan, misalnya tulisannya Kapten Cat. Oke, di sini sudah ada ukurannya. Misalnya teman-teman ingin merubah jenis tulisannya, langsung blok saja seperti ini, klik kiri, geser ke kanan, klik kiri tapi klik kirinya ditahan ya. Masukkan di sini. Di sini ada berbagai macam bentuk tulisan. Di sini ada juga misalnya ini. Kemudian untuk apalagi kita ketenga misalnya. Di sini ada pengaturan ketengahnya seperti pengaturan yang ada di Word. Setelah itu tekan klik sembarang tempat saja. Oke, jadi di sini tulisannya. Karena di sini tulisannya sangat kecil, teman-teman klik 2 kali untuk membesarkannya. Kemudian blok lagi. Di sini ada ukuran 3. Kita klik saja di sini. Masukkan ukuran misalnya 20. Klik 20, kemudian enter. Oke, di sini sudah ada tulisannya. Tambah besar ya. Kapten Cat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Setelah itu, untuk mungkin itu saja untuk video part pertama ini, yaitu perintah dasar toolbar draw.
Semoga teman-teman bisa mengerti ya, karena saya menjelaskannya terlalu cepat. Mungkin itu saja. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe teman-teman ataupun like teman-teman itu dapat membuat saya menjadi lebih semangat lagi ketika membuat sebuah video tutorial ya. Mungkin itu saja. Untuk part berikutnya saya akan menjelaskan perintah dasar toolbar modif. Kemudian untuk perintah ketiganya yaitu membuat video perintah dasar toolbar dimension. Kemudian mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.